Untuk membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi mungkin teman-teman investor yang sudah melihat antrian IPO, sudah ada 3 saham IPO ya yang akan segera melantai, ada MAIN, Kaki, dan yang terbaru ada Yupi. Nah, untuk sore hari ini saya akan membahas salah satunya adalah IPO MAIN, yaitu Sinar Terang Mandiri Tbk. Nah, lalu bagaimana nih prospek dari IPO MAIN dan juga bagaimana track record dari Trimegah Sekuritas? Ya, jadi kalau teman-teman ketahui di mana MAIN masuk di sektor barang baku, dan untuk penawaran umumnya ini sudah ditetapkan harganya Rp216 per lembar saham. Yang dimana hari ini per 7 Maret 2025 sudah pendistribusian saham ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengantri dari IPO MAIN mungkin sudah mengetahui bahwa ternyata untuk penjatahannya dikit sekali ya, hanya di bawah 10%. Nah, memang menariknya salah satunya kalau kita lihat di mana MAIN ini masuk di papan utama. Jadi ini memang salah satu menjadi alasan bahwa antriannya memang cukup ramai ya di IPO MAIN yang nanti akan melantai tanggal 10 Maret. Kemudian untuk pendistribusian sahamnya memang sebenarnya sedikit ya, 6,12 juta lot atau persen totalnya sahamnya sekitar 15%. Dan yang menariknya memang di sini adalah penjamin emisinya adalah Trimegah Sekuritas Indonesia. Kita ketahui track record dari Trimegah Sekuritas Indonesia dalam membawakan IPO biasanya memang mencatatkan kinerja yang cukup baik dalam pergerakan di hari pertama. Nah, kira-kira untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari IPO MAIN? Ya, jadi di sini dibagi menjadi 3. Kalau kita lihat yang pertama adalah sekitar 48%-nya, bisa dilihat di sini ya. Yaitu untuk belanja modal dan juga pembelian alat baru, yaitu nantinya secara nominal sebesar 63,2 miliar rupiah. Kemudian untuk sekitar 11% nanti untuk pembelian aset itu berupa tanah dan juga bangunan atau secara nominal sekitar 14 miliar rupiah. Kemudian ada modal kerja perseroan sekitar 41%, yaitu sebesar 54,25 miliar rupiah. Nah, untuk poin yang pertama yang dimana untuk belanja modal sekitar 48%, ini nantinya akan digunakan atau dipakai untuk mendukung produksi dari PT Weda Bay Nikel atau WBN. Nah, rinciannya nih ada yang di bawah ini. Jadi 48% atau sekitar 63,2 miliar nantinya akan digunakan untuk pembelian jenis alat berat. Ya, kalau bisa dilihat di sini. Yang pertama ada articulate dump truck, itu sekitar 6 unit. Nah, di mana vendornya ini adalah UNTR yang sudah listing ya, United Tractor, dengan harganya sekitar 48,8 miliar rupiah. Kemudian juga ada pembelian ekskavator ya dengan kapasitas sekitar 50 ton, di sini sebesar 2 unit. Vendornya adalah PT Sani Perkasa nantinya sekitar 7,77 miliar rupiah. Kemudian juga ada ekskavator lagi tapi kapasitasnya sekitar 30 ton, 1 unit dari PT Sani Perkasa juga senilai 2,48 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir ada bulldozer, di sini 1 unit yang dimana vendornya adalah UNTR juga yaitu senilai 4,2 miliar rupiah. Nah, selain dari penggunaan dana IPO-nya, lalu bagaimana nih dengan bisnis dari perseroan? Ya, jadi kalau bisa dilihat ya memang bisnisnya ini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama kalau kita lihat segmen yang pertama adalah jasa pertambangan atau mining service. Jadi di mana kalau kita lihat di sini nantinya ada berupa perencanaan atau mine planning, ada operasional tambang atau mining operation, di mana nanti di dalamnya adalah overburden removal, ore gathering, stockpile management, hingga logistik dan transportasi di area pertambangan termasuk hauling. Kemudian ada jasa konstruksi. Di sini nanti untuk melakukan konstruksinya dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, termasuk jalan tambang atau hauling road. Kemudian di jasa lainnya, di sini ada produksi paving yaitu pavement production, dan juga untuk memecah batu atau stone crushing, dan juga penyewaan atau rental. Nah, kemudian kalau kita teman-teman lihat di bawahnya ya, dari kontribusi pendapatan atau di segmen operasinya, memang jasa pertambangan atau mining service ini memang kontribusinya paling besar terhadap perseroan. Bahkan kalau teman-teman melihat ya di sini secara dekat per 31 Agustus 2024 di mana 100%
kontribusi pendapatannya berasal dari jasa pertambangan saja. Untuk konstruksi dan lainnya tidak ada ya. Terakhir hanya ada di 31 Desember 2023, 22 dan juga 2021 berdasarkan prospektus. Nah, kemudian kalau kita lihat memang MIND ini hanya memiliki 2 pelanggan yang dapat dikatakan pelanggan tetap selama 5 tahun terakhir, yaitu ada PT Weda Bay Nickel dan juga Hengjaya Mineralindo. Ya, jadi kalau kita lihat memang salah satu tujuan penggunaan dana IPO-nya nantinya memang akan digunakan ya untuk PT Weda Bay Nickel juga kalau kita lihat, di mana memang nantinya akan memiliki exposure yang cukup baik dalam proporsi pendapatan dari pelanggan. Nah, memang salah satunya resikonya adalah ketika perseroan hanya memiliki pelanggan 2 tetap dan memang kontribusinya paling besar. Jika nanti salah satunya sudah tidak lagi berkontribusi, ini tentu saja bisa menjadi ancaman bagi perseroan. Nah, mungkin ini PR untuk perseroan ke depan bisa mencari pelanggan-pelanggan lain agar bisa berkontribusi terhadap jasa pertambangan, konstruksi, dan juga lainnya. Untuk selanjutnya kita bisa membahas kinerja keuangannya nih, bagaimana dengan prospek kinerja keuangannya. Ya, jadi sebenarnya kalau secara kinerja keuangan berdasarkan prospektus terakhir 31 Agustus 2024, perseroan sebenarnya mencatatkan kinerja yang cukup baik ya. Bahkan pendapatannya meningkat 40,84%. Dari 968 miliar rupiah per Agustus 2023 menjadi 1,36 triliun rupiah per Agustus 2024. Bahkan di sini ketika pendapatannya naik, beban pokoknya juga naik tapi tidak berlawanan arah dengan pendapatannya. Yang dimana kalau kita lihat secara marginnya yaitu meningkat per Agustus 2024 tercatat 26%, sedangkan Agustus 2023 hanya 17,29%. Berarti di sini dengan peningkatan pendapatan tetapi masih ada efisiensi dari beban pokok. Kemudian karena pendapatannya naik, marginnya naik, laba bersihnya juga melesat hingga 278%. Jadi kalau bisa dilihat di sini, laba tahun berjalannya meningkat dari 59,5 miliar rupiah menjadi 225,12 miliar rupiah. Nah, selain dari kinerja keuangan, kita juga bisa melihat rasio keuangan dari IPO MIND. Ya, memang selain dari masuk papan utama, bisnisnya juga mining, kemudian ditambah lagi tadi penjamin emisinya adalah Trimegah Sekuritas. Ternyata di sini price book value-nya atau harga kewajarannya cukup murah ya. Kalau di sektor pertambangan ataupun barang baku memang dapat dikatakan murah ya, karena PBV-nya hanya 1,2. Kemudian dari net profit margin-nya juga mencatatkan angka yang cukup baik dalam menghasilkan laba bersih 16,52%. Kemudian return on equity-nya dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga cukup baik 36%. Return on asset dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga baik di 20,44%. Bahkan likuiditasnya atau kas-nya ini cukup besar sekali karena rasionya tercatat 121%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik, dan debt equity ratio atau DER-nya di sini memang sayangnya tinggi, tapi memang biasanya jasa pertambangan memang memiliki hutang yang tinggi ya kalau kita lihat di sini, sehingga kalau kita lihat di sini memang total hutangnya jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu dari teman-teman investor. Bagaimana nih track record dari penjamin emisi Trimegah Sekuritas? Ya, jadi di sini kita mengambil data dari tahun 2023 hingga awal tahun 2025 ya. Yang dimana kemarin AADI dan juga CBDK, anak usahanya Pani, ternyata adalah under penjamin emisi Trimegah Sekuritas. Kita sudah melihat track record AADI dan juga CBDK arahnya berhari-hari. Mungkin kita bisa lihat dari tahun 2023 ada MBMA. Di sini hari pertama closing hijau, VKTR juga closing hijau. Ada Maha di sini 2 kali arah, kemudian CYBR 2 kali arah. Mutus 1 kali arah, ada Nice close juga hijau di hari pertama. Golf kemudian di sini 1 kali arah, yang terbaru kemarin AADI 3 kali arah, bahkan CBDK 5 kali arah. Nah, kira-kira main nanti ngikut yang mana nih ya? Kalau kita lihat di sini ternyata track record dari Trimegah Sekuritas cukup baik ya. Closing hijau dan rata-rata mencatatkan auto rejection atas. Ya, kita sudah bisa melihat IPO MIND selain valuasinya murah,
Masuk papan utama, ternyata penjamin emisinya adalah Trimegah Sekuritas. Tapi kembali lagi, jangan lupa disclaimer on, dianalisa ulang meskipun murah, apakah kira-kira prospek bisnisnya di tahun 2025 yang penuh tantangan ini bisa menjamin bahwa harga sahamnya bisa naik terus? Jangan lupa dianalisa ulang ya.